Ya, jadi mudah-mudahan setelah malam ini clear begitu ya. Mudah-mudahan tadi juga Mbak Gita mengatakan bahwa proteksinya sudah ada, mulai dari teguran sampai teguran berat tadi ya. Nah, tapi kalau dari Komnas Anak nih, Bang Aris, karena kan yang paling tidak bisa dijaga ini kan kata-kata. Ini susah nih jaganya kayak jaga karena itu kemana-mana saya kira gitu. Harus diingatkan karena ada undang-undang ITE ya. Jadi menyebarkan fitnah, kalau itu kategorinya fitnah dan sebagainya, kemudian juga menyebarkan kebohongan, itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi hati-hati memang. Itu berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa juga. Saya ingatkan itu. Jadi perang terhadap Twitter dan sebagainya itu bisa dikenakan undang-undang ITE. Nah, orang yang ikut mendorong terjadinya kekerasan itu bisa penyertaan itu bisa juga dikenakan undang-undang perlindungan anak. Jadi infotainment bisa kena semua nih? Bisa semua karena itu ikut serta. Tadi sudah dikatakan oleh Mbak Lili. Bung Hotman juga bisa kalau memberikan hadiah itu ikut serta itu. Jadi unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu saya kira malam hari ini, karena itu tidak baik untuk anak-anak Indonesia. Tapi kalau misalnya motivasi bapaknya supaya dapat duit, anaknya menang itu? Ya kalau unsurnya itu kan di pikirannya Bang Farhat. Ini kan pikiran-pikiran itu. Jadi artinya Komnas Perlindungan Anak siapapun, Bung Farhat sekalipun melakukan itu, kita juga katakan bahwa itu ikut mendorong terjadinya kekerasan. Misalnya ikut mau menawar tawaran itu misalnya, Bung Farhat ini bisa dikenakan karena ikut serta mendorong terjadinya kekerasan itu. Karena ini bukan pertandingan olahraga. Ya, kalau pertandingan olahraga kan ada syarat-syaratnya, timbangan badan dan sebagainya, gemuk. Tapi ini adalah bukan, karena itu dimunculkan karena ada ancaman-ancaman itu. Nantang duel lah. Nantang duel. Nah, tetapi saya bisa maklumi anak ini, karena Bung Farhat itu kan menurut keterangan dari anak ini adalah menantang bapaknya. Katakanlah bapaknya itu tadi, ya seperti yang katakan itu hati-hati kalau misalnya mengatakan bangkrut dan sebagainya. Saya dulu waktu remaja, sama kita pernah remaja, itu ada begini loh kalau di kampung saya, ini bapak lo, ini bapak lo, ini. Kita marah loh. Mungkin itu juga muncul sehingga melakukan perlawanan seperti itu. Tapi Pak, tidak perlu didukung gitu kan. Kalau itu dijadikan alasan pembenar, ada Bapak juga di sini sudah dengan segudang pengalamannya, harusnya juga tahu bahwa ini sedang dalam proses. Saya nggak ngerti kenapa Bang Hotman juga sampai saat ini Bang Hotman nih jadi bahan bercandaan juga nih untuk tahu bahwa Bang Farhat sekarang seperti ini. Tapi saya ingin tahu juga dari Bang Hotman, ketika kritik sosial dari sahabat Anda nih, Bang Hotman, terlihat ini juga cukup mengompori pihak lain. Apakah ini sebenarnya tidak apa-apa di mata hukum misalnya? Iya. Dalam batas-batas tertentu, kalau itu sudah pencemaran nama baik, Farhat bisa kena. Pencemaran nama baik, misalnya soal kata-kata bahwa Dhani Ahmad sudah bangkrut. Itu hati-hati loh Farhat. Itu dia menyatakan dia bangkrut. Makanya terlepas terbukti atau tidak, tapi itu ranah. Tapi kalau hanya sekedar sindiran sosial, itu bukan tindak pidana. Betul. Makanya saya bilang, saya mengatakan Farhat itu, saya bilang itu doang. Apalagi rekan kita Dhani Ahmad kan sebenarnya lagi berduka. Dalam arti ada musibah, anaknya kecelakaan gitu loh. Itu kebetulan aja Bang, saya usil sama Dhani karena Dhani menzolimin mantan istrinya. Itu aja masalahnya kok. Gini, saya ingin Mbak Regina tambah juru bicara Bang Farhat nih ya. Coba di mana sense-nya atau di mana logikanya kita harus mengerti bahwa ini tidak bisa solutif begitu. Apa yang dilakukan Bang Farhat ini tidak bisa solutif karena jawabannya hanya di pengadilan dan penyelesaian kasus hukum gitu. Sehingga bisa tidak ini tadi seperti itu. Sampai sejauh ini sebenarnya masalahnya sudah clear. Jadi antara Farhat Abbas ini sudah clear sebenarnya. Jadi tidak perlu diperpanjang lagi. Justru malah media masih memutar-mutar terus ya. Seolah-olah masih terus adegan ini masih terus berlanjut. Sebenarnya kita semua sudah clear. Baik, tapi soal bagaimana Twitter dari Bang Farhat sendiri, apa yang ingin ditanggapi? Ya, dari masa Twitter mungkin untuk kedepannya dari mungkin masyarakat saja sebenarnya, tapi untuk lebih lanjut ke depannya tidak ada niat dari beliau sebenarnya untuk sengaja untuk menyinggung atau untuk memfitnah. Sebenarnya tidak ada ke arah situ dan tujuannya sebenarnya satu sebenarnya untuk kepedulian kepada masyarakat saja. Justru sebaliknya Dhani yang banyak mempermalukan kita. Nggak, gini Bang Farhat nggak takut kena undang-undang kan itu tadi
itu kan banyak komentar-komentar pedas. Gantung koruptor, hukuman mati itu biasa. Cuman saya heran, kok setiap tulisan saya dikit apapun dihebohin orang gitu. Itu kenapa tanda tanya besar, kita lanjut lagi, nanti kita sambung lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.